buat nanti tinggal gue sama bentar. Ya sumpah ini lucu banget tau, udah rumah, sumpah. Ya nggak? Lucu nggak? Bagus sih. Boleh. Buat nanti tempat tinggal gue sama Rudi. Namanya. Gini, yakin lo sama dia? Iya. Jangankan sama dianya, lu yakin mau ngelewatin proses ribet itu? Bikin rumah gak gampang lah. Gak apa-apa, yang penting sama Rudi. Ini tiba-tiba sih kalau bikin rumah sama cowoknya. Gila, mentang-mentang anak kuliah udah bisa ngerasa semuanya kali. Emang yakin? Bikin rumah tuh susah banget tau. Bikin jendela aja tuh ribet. Iya, Cok. Iya ya. Iya guys, nih kita tuh harus pikirin dulu. Nah, misalnya kita mau bikin perhitungan nih buat rumahnya si Kaha sama si Rudi. Tapi kayaknya kalau misalnya ngitung rumah buat mahasiswa TPB semester 1 kayak kita nih terlalu rumit gak sih? Jadi mending kita bikin jendelanya aja dulu ya. Nah, kalau buat bikin jendela, kita tuh harus tahu luas temboknya berapa, terus luas jendelanya mau berapa, luas kacanya juga bahkan mau berapa. Nah, kaca ini kan bisa memuai. Jadi kita harus hitung juga rongga yang diperlukan buat si kacanya memuai itu berapa sih? Nah, ini tuh kan banyak banget, belum kayak biayanya, catnya, semen, bata, banyak banget nih. Jadi, biar lebih terstruktur, penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi, kita ingin membuat suatu jendela. Tentu saja, jendela tersebut tidak akan berdiri sendiri, namun berada pada suatu dinding. Pada kasus ini, dinding tersebut berbentuk seperti ini. Dapat kita amati, dinding tersebut dapat dibagi menjadi dua bentuk dasar, yaitu lingkaran dan persegi. Kita asumsikan saja bahwa panjang dari sisi persegi adalah 3 meter, sehingga panjang dari jari-jari setengah lingkaran tersebut adalah 1,5 meter. Untuk mencari luas dari total daerah dinding, kita dapat menjumlahkan luas persegi dengan luas setengah lingkaran, yakni 3 kuadrat ditambah tengah pi 1,5 kuadrat. Sehingga luas dari total daerah dinding tersebut adalah sekitar 12,5 meter kuadrat. Untuk mencari luas dari rangka luarnya, kita adalah optimalnya sekitar 20% dari luas total dinding. Sehingga ruas rangka luar berada pada sekitar 2,5 meter kuadrat. Lalu untuk sisinya, panjang sisi dari jendela itu kita dapat akarkan saja hasil luasnya, sehingga didapatkan panjang sisi adalah pada sekitar 1,5 meter kuadrat. Pada tahap perancangan jendela, pemilihan material bahan dasar menjadi faktor utama karena akan menentukan ketahanan jendela tersebut terhadap perubahan suhu lingkungan. Pada desain kali ini, kami menggunakan kuningan sebagai bahan dasar dari rongga luar dan juga sisi dalam, serta kaca float untuk panel transparannya. Kuningan dipilih karena kuningan memiliki stabilitas yang sesuai untuk elemen struktur ringan dan juga memiliki ketahanan korosi yang sangat baik. Dari sisi termalnya, kuningan memiliki koefisien muai linear sebesar 1,9 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, sedangkan kaca float memiliki koefisien muai sebesar 0,9 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Perbedaan koefisien muai ini menjadi dasar untuk analisis pemuaian dan juga perhitungan untuk rongga agar jendela tidak mudah pecah saat terjadi pemuaian pada siang hari. Perhitungan pemuaian panjang dilakukan dengan menggunakan persamaan dasar perubahan panjang terhadap suhu. Persamaan ini menunjukkan bahwa laju perubahan panjang sebanding dengan panjang awal material, sehingga untuk mendapatkan perubahan total diperlukan integrasi terhadap suhu. Karena koefisien muai dianggap konstan, maka hasil integrasi menyederhanakan perhitungan menjadi bentuk linear, yaitu perubahan panjang sama dengan koefisien muai dikali panjang awal dikali perubahan suhu. Dalam perhitungan digunakan nilai komponen sebesar 1,5832 meter dan perubahan suhu sebesar 12 derajat Celcius. Dari mana sih datangnya 12 derajat Celcius? 12 derajat Celcius didapatkan berdasarkan asumsi suhu maksimum dan suhu minimum yang ada di Jatinangor, yaitu 30 derajat Celcius dan 18 derajat Celcius. Lalu, karena terdapat dua bahan material yang berbeda, yaitu kuningan dan kaca, yang juga memiliki nilai koefisien muai yang berbeda, maka selisih antara kedua nilai tersebut digunakan dalam perhitungan pemuaian relatif antara kaca dan rangka. Lalu, berdasarkan rumus yang ada, didapatkan nilai rongga antara rangka dan kaca adalah sebesar 1,89 dikali 10 pangkat min 4 meter.
Nah, sekarang kita mau menghitung rencana anggaran biayanya. Tapi sebelum kita masuk ke menghitung biayanya ya, kan kita perlu mengetahui beberapa informasi terlebih dahulu. Seperti jumlah dari suatu barang yang kita pakai atau luas dari suatu area. Nah, di sini yang kita perlu ketahui adalah seperti jumlah cat yang kita gunakan, semen dan pasirnya, kacanya, kuningan untuk kisinya, dan juga jumlah batu batanya. Sekarang kita akan menghitung berapa jumlah batu bata yang kita akan gunakan. Nah, umumnya batu bata itu memiliki panjang 21 cm dan juga lebar 5 cm. Tapi karena kita pakai semen, nah karena ada semen itu jadi bakal ada celah antar batu batanya sekitar 1 cm. Nah, jadi untuk panjang efektifnya kita anggap aja 22 cm dan juga untuk lebar efektifnya kita anggap 6 cm. Dan dari sini kita juga bisa mengetahui luas batu batanya. Jadi luas batu batanya tinggal panjang kali lebar. Tadi sebelumnya panjangnya 22, lebarnya 6, jadi luasnya 132 cm kubik. Untuk benar-benar menghitung jumlah batu batanya, kita membagi luas area dengan luas batu batanya. Tadi sebelumnya sudah dihitung bahwa luas areanya 9,8676 meter kubik dan tadi luas batu batanya 0,0132 meter kubik. Nah, itu tinggal dibagi sehingga mendapatkan hasil yang dibulatkan menjadi 748 biji. Untuk merekatkan batu bata yang sudah kita hitung sebelumnya, kita tuh butuh semen sama pasir. Nah, untuk luas dinding sebesar 1 meter persegi itu, kita itu membutuhkan semen 8,32 kg dan pasir sebanyak 0,049 meter kubik. Menghitung kebutuhan semen sama pasirnya itu menggunakan rumus luas area dikali kebutuhan semen dan pasir rata-rata itu sendiri. Nah, buat kebutuhan semennya itu kita dapatkan sekitar 2 sak. Buat kebutuhan pasirnya itu 0,4835 meter kubik. Nah, jadi cat yang kita gunakan untuk mendesain jendela ini menggunakan 2 jenis cat, yaitu cat tembok dan cat logam. Gimana cara kita tahu kebutuhan cat tembok itu berapa sih? Jadi itu tuh dihitung dari rumus luas area dibagi kemampuan daya sebar catnya itu. Nah, luas area itu 9,86 meter persegi dibagi daya sebar catnya itu sendiri, yaitu 4 meter persegi per liter. Hasilnya itu sekitar 3 liter. Buat jenis cat yang kedua itu adalah cat logam. Itu tuh dihitung sama kayak cat sebelumnya, rumusnya itu sama, cuman luas areanya itu dia itu dihitung di luas kisinya itu. Kita dapatkan 0,98. Nah, buat kemampuan daya sebarnya itu dia 4 meter persegi per liter juga sama, dan kebutuhan cat logam yang kami butuhkan itu adalah 0,3 liter. Selanjutnya, untuk kisinya kami menggunakan kisi berbahan kuningan. Nah, kisi berbahan kuningan ini tuh memiliki ukuran sebesar 0,025 meter persegi. Nah, untuk menghitung kebutuhan kisinya, kami dapat menjumlahkan luas kisi dengan luas sekat jendelanya. Luas kisinya ini tuh didapatkan dari pengurangan luas rangka luar dikurangi dengan luas rangka dalam, yaitu 1,5 kuadrat dikurangi 1,3 kuadrat, dan luas sekat jendelanya ini tuh bisa dihitung dari luas sekat jendelanya, yaitu yang memiliki lebar 0,1 dikali dengan 1,3. Nah, karena ini tuh ada 2, yaitu berbentuk horizontal dan juga vertikal, hasil perkalian yang tadi akan dikalikan dengan 2, kemudian akan dikurangi dengan 0,1 kuadrat, yang itu adalah titik pertemuan antara sekat yang vertikal dan juga horizontal. Maka didapatkan hasil kebutuhan kuningannya itu sebesar 0,8 meter persegi. Nah, dari kebutuhan kuningan ini tuh nantinya akan dibagi dengan ukuran kuningan yang aslinya, yaitu 0,025. Maka untuk mendesain jendela ini kami membutuhkan 35 batang kuningan yang nantinya akan dipakai untuk kisinya. Nah, untuk menghitung kebutuhan kacanya, kami dapat menghitung luas kacanya. Luas kaca ini tuh dapat dihitung dari mengurangi luas rangka luar dikurangi dengan luas rongga dan juga dikurangi dengan luas kisi. Maka didapatkan luas kacanya itu sebesar 1,9 meter persegi. Nah, terakhir untuk menghitung rencana anggaran biayanya, kita tinggal mengalihkan itu dengan harga satuannya dan menjumlahkan semuanya sehingga mendapatkan hasil akhir sekitar 15.736.000. Nah, jadi gitu, Kak. Rangkaiannya tuh panjang banget. Iya sih. Jadi nggak segampang itu bikin rumah, banyak harus dipikirin. Kan mahal banget kan. Lu yakin masih mau? Enggak deh, kayaknya enggak deh. Sumpah. Ini nightmare gue banget deh kayaknya bikin beginian deh. Iya. Iya.